Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku semua, selamat bertemu kembali dengan Bapak Pak Hendrik Bulkia dengan mata pelajaran PPKN kelas 11. Di mata pelajaran PPKN kelas 11 ini, khususnya KD yang pertama, kita akan sama-sama nanti membahas tentang masalah hak asasi manusia. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Nikmat sehat, nikmat dikasih umur yang panjang, nikmat diberikan sebuah kebarokahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kita pada kesempatan ini masih bisa melakukan aktivitas pola pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran PPKN kelas 11 khususnya. Anak-anakku, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, Bapak selalu mengingatkan sama kalian semua untuk selalu menjaga kebersihannya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, baik sebelum atau setelah melakukan sebuah aktivitas. Kemudian juga kalau di jalan selalu menggunakan masker, dan juga selalu menjaga jarak atau social distancing di antara kita semua, supaya kita senantiasa bisa mengantisipasi daripada sebuah persebaran COVID yang ada. Baik anak-anakku, untuk materi yang pertama tentang hak asasi manusia, adapun tujuan daripada pembelajaran pada KD yang pertama ini adalah kalian diharapkan oleh kami mampu menghayati nilai-nilai hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga diharapkan pula kalian untuk bisa peduli terhadap sesama, terutama dalam rangka menegakkan hak asasi manusia. Kemudian mampu mencoba menganalisis apa-apa dari sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tengah-tengah kita yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian juga menyaji hasil analisisnya nanti dalam sebuah pemaparan tugas yang akan Bapak berikan sama kalian semua. Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran pertama tentang hak asasi manusia. Mungkin kalian dari SMP atau waktu kemarin kelas 10, kalian pernah mempelajari tentang yang namanya hak asasi manusia. Atau tidak asing lagi dalam kuping kalian mendengar masalah HAM, masalah hak asasi manusia. Di sini ingin Bapak kembali mengingatkan sama kalian semua tentang sebuah pengertian daripada hak asasi manusia. Ada sebuah definisi yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki sejak lahir oleh setiap manusia, yang tidak bisa diganggu-gugat keberadaannya karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan sifatnya kodrati serta universal. Kodrati artinya tadi sudah bawaan dari sana, sudah pemberian Tuhan, dan universal. Maka HAM ini akan berlaku di seluruh dunia bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Sebagai gambaran, ada 3 hal pokok dalam hak asasi manusia. Yang pertama, ada yang namanya hak untuk hidup. Kemudian, hak untuk mendapatkan kebebasan. Dan yang ketiga, hak yang pokoknya itu adalah hak untuk memiliki sesuatu. Yang pertama, hak untuk hidup. Kalau kita renungkan, semua manusia yang ada di alam dunia ini, yang terlahir ke alam dunia ini, dia mempunyai hak untuk hidup. Siapapun itu, dari kalangan mana pun itu. Begitu si anak manusia terlahir ke alam dunia, maka si anak manusia itu memiliki hak untuk hidup. Dan tidak ada
satu orang pun di dunia ini yang berani merampas hak kehidupan seseorang. Merampas hak kehidupan seseorang misalnya bagaimana? Dengan cara, terkadang kita suka melihat sebuah kejadian, ada bayi yang lahir karena dari sebuah proses kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian sang bayi itu dibunuh. Nah, itu merupakan sebuah pelanggaran hak untuk hidup. Jelas itu melanggar hak yang prinsipil dari sebuah hak asasi manusia. Kemudian hak untuk mencerdas, hak untuk mendapatkan atau memperoleh sebuah kebebasan. Semua orang di dalam dunia ini memiliki sebuah hak untuk mendapatkan sebuah kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan memeluk agama, kebebasan mendapatkan kepercayaan, kebebasan dalam mendapatkan sesuatu yang menurut dia itu adalah hak-haknya tanpa melanggar keberadaan daripada haknya orang lain. Kemudian hak yang pokok yang ketiga adalah hak untuk memiliki sesuatu. Orang berhak memiliki sesuatu. Hak memperoleh kekayaan misalnya. Asal dengan catatan kekayaan yang kita miliki diperoleh secara wajar, secara benar. Tidak dengan cara memperolehnya itu dengan cara justru melanggar keberadaan hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian kita beralih ke masalah sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Karena sifatnya universal, maka HAM ini berlaku di seluruh dunia. Baik, kita mulai dari sebuah sejarah perkembangan HAM yang ada di dunia. Yang pertama, ada lahirnya Magna Carta. Magna Carta terjadi pada masa pemerintahan Raja John Locke di Inggris pada tahun 1215, di mana pada itu adanya tuntutan agar seorang raja dalam memerintahnya itu tidak berlaku secara absolut dan memperhatikan hak-hak rakyat. Kemudian juga yang kedua ada yang namanya Petition of Right yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Charles II di Inggris yang terjadi pada tahun 1628. Kemudian yang ketiga ada masa sejarah tentang Habeas Corpus Act pemerintahan di masa pemerintahan Raja Charles II. Mohon maaf tadi yang pertama itu Raja Charles yang pertama dan sekarang adalah Raja Charles yang kedua yang pada tahun 1679. Di mana di sini seorang pemerintahan itu harus disertai kalau pemerintahan melakukan sebuah penahanan terhadap seorang harus dilakukan sebuah bukti-bukti yang kuat. Dalam artian seorang raja harus berperilaku adil terhadap rakyatnya. Kemudian juga ada yang keempat, Bill of Rights. Bill of Rights pada masa pemerintahan Raja William III di Inggris. Sama di sini juga menuntut sebuah kebebasan dalam berparlemen, kebebasan dalam berbicara, mengeluarkan pendapat, menentukan undang-undang, dan sifatnya kebebasan hak untuk dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian yang kelima, ada yang namanya Declaration of Independence. Declaration of Independence ini terjadi pada di Amerika pada tahun 1776, bertepatan dengan hari kemerdekaan Amerika. Kemudian juga yang keenam ada Declaration of Droit de Crown du Stars yang terjadi di Revolusi Prancis, terjadi di negara Prancis pada tahun 1789. Ini dulu terjadi sebuah revolusi Prancis. Mungkin kalau kalian gali tentang sebuah kajian sejarah revolusi Prancis, kalian bisa memperdalam tentang apa yang terjadi di Prancis, sehingga terjadi yang namanya Declaration of the Droit de Camp et Station. Ya, kemudian yang berikutnya adalah Atlantic Charter, 5 kebebasan dasar manusia. Ya, Atlantic Charter ini 5 kebebasan dasar manusia,
di mana si manusia itu memiliki kebebasan dari sebuah rasa takut. Kemudian kebebasan dalam hal beragama, kebebasan dalam berbicara, kemudian menerima informasi, dan kemiskinan dan kekurangan. Itu terjadi pada tahun 1941. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir itu ada Declaration of Human Rights. Ini yang terjadi di PBB, akhirnya menjadi sebuah piagam PBB pada tahun 1948. Ini yang sering kita pakai saat ini sebagai acuan penegakan HAM di dunia. Kemudian kalau sejarah perkembangan HAM di Indonesia, HAM yang ada di Indonesia itu selalu mengadopsi dari nilai-nilai HAM yang ada di dunia. Kenapa demikian? Karena kita tadi sudah menyepakati bahwa yang namanya HAM itu bersifat universal, yang akan berlaku di seluruh dunia. Yang pertama, HAM yang ada di Indonesia khususnya adalah periode sebelum kemerdekaan, yaitu dimulai pada tahun 1908 sampai dengan 1945. Ada fase apa yang terjadi pada tahun tersebut? Di mana kita ketahui bersama, kalau kita melihat pada sebuah tatanan sejarah, pada tahun 1908, yang kalau kita dalam nilai kajian sejarah, kita mulai sebagai angkatan perintis menuju sebuah kemerdekaan Indonesia yang merintis. Maka muncullah di situ organisasi-organisasi kepemudaan yang bersifat nasional. Nah, zaman dulu nggak boleh, apalagi zaman penjajahan. Maka mulailah muncul organisasi-organisasi yang bersifat nasional. Seperti apa? Ada organisasi Pak Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai organisasi kepemudaan pertama di Indonesia dan sifatnya nasional. Kemudian ada Sarekat Islam pada tahun 1911, perhimpunan keagamaan. Kemudian ada Indische Party atau Partai Indonesia pada tahun 1912. Kemudian ada Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Dan ada Partai Nasional Indonesia pada tahun 1931 sebagai cikal bakal terbentuknya partai-partai yang ada di Indonesia. Kemudian anak-anakku, kalau kita perhatikan ada yang namanya periode setelah kemerdekaan 1945 sampai dengan sekarang. Banyak kalau kita gali, kalau kita pelajari kajian-kajian sejarah perkembangan HAM di Indonesia, wah, sangat luar biasa. Kalau kita gali, kita teliti sejarah mulai dari 45, fase awal kemerdekaan kita, kemudian masa pemerintahan Presiden Soekarno, masa pemerintahan Presiden Soeharto, kemudian era reformasi, sampai dengan sekarang di masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, itu banyak sekali. Makanya nanti ya, Bapak akan kasih tugas sama kalian semua, coba gali sama kalian perkembangan sejarah HAM di Indonesia, mulai dari fase kemerdekaan sampai dengan sekarang. Itu menarik untuk kalian pelajari coba nanti. Coba kalian nanti di literasi, kalau kalian ada buku ininya, ada buku paketnya, atau ada e-booknya, nanti kalian bisa baca tentang perkembangan HAM yang terjadi di Indonesia pada fase setelah kemerdekaan sampai dengan sekarang. Kemudian kita masuk ke fase macam-macam HAM, hak asasi manusia. Ya, ada yang pertama yang namanya hak asasi pribadi atau personal right. Berbicara mengenai hak asasi pribadi itu sudah barang tentu itu merupakan sebuah hak yang paling pribadi, hak yang paling prinsipil dalam hidup kita. Misalnya apa? Kebebasan bergerak, kemudian kebebasan berpergian atau berpindah-pindah, atau kebebasan masuk mengikuti sebuah organisasi, kemudian kebebasan mengeluarkan pendapat, atau kebebasan untuk memilih dan memeluk sebuah agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan itu adalah merupakan hak asasi yang pribadi, yang prinsipil.
Makanya yang namanya beragama itu, agama tidak bisa diganggu-gugat. Seorang beragama itu berdasarkan atas sebuah keyakinan, dan keyakinan itu dilindungi oleh sebuah hak asasi manusia. Jadi tidak boleh kita memaksakan satu agama kepada agama orang lain. Ya. Kita sama-sama saling menghormati, baik itu antar umat seagama maupun antar umat beragama. Jadi, anak-anakku, yang kedua adalah hak asasi politik atau political right. Apa yang dimaksud dengan hak asasi politik, hak personal political right, yaitu hak menjadi warga negara. Setiap orang berhak untuk menjadi warga negara sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Pak, boleh nggak warga negara asing menjadi warga negara Indonesia? Boleh, asal melalui sebuah proses undang-undang yang berlaku. Kemudian juga ada yang namanya hak untuk memilih dan dipilih. Itu hak dalam berpolitik. Siapa tahu kalian suatu saat nanti bisa ingin terjun ke dunia politik dan kalian punya hak untuk dipilih, itu kalian boleh mengajukan diri. Bergabung dalam sebuah organisasi politik, kemudian kalian ingin menjadi wakil rakyat dan kalian mempunyai hak untuk dipilih oleh rakyat. Begitupun kita, warga negara, mempunyai hak untuk memilih. Contoh hak memilih, ketika proses pemilu, kita berhak untuk memilih wakil-wakil rakyat, atau memilih presiden, atau memilih pemimpin kita sesuai dengan hati nurani kita. Kemudian juga ada kebebasan berkumpul, berserikat, itu ada dijamin oleh sebuah asasi manusia. Kemudian hak asasi ekonomi, property of right. Ya. Hak apa itu yang dimaksud dengan hak asasi ekonomi? Hak untuk mencari dan mengumpulkan kekayaan. Boleh mencari dan mengumpulkan kekayaan, asal kekayaan yang kita miliki itu diperoleh secara jalan yang benar. Jangan kita mengumpulkan sebuah proses kekayaan atau harta kekayaan yang kita miliki dikumpulkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian hak untuk memiliki pekerjaan. Kemudian juga ada yang namanya untuk menjual, membeli sesuatu. Kita diberi kebebasan untuk melakukan sebuah aktivitas jual beli dengan siapapun, karena itu dijamin oleh undang-undang dan oleh hak asasi manusia terutama. Kemudian hak asasi hukum, right of legal equality. Apa aja dalam hukum? Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar pun ada. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian juga ada yang namanya hak asasi sosial budaya. Di antaranya hak asasi sosial budaya atau social and cultural right, di mana di sini kita sebagai manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kemudian kesejahteraan, perumahan yang layak, dan juga berhak untuk mengembangkan sebuah kebudayaan yang kita miliki atau yang kita inginkan. Tapi lebih bagus kita kembangkan dulu kebudayaan bangsa sendiri. Kemudian juga hak asasi dalam tata cara peradilan atau perlindungan. Sama ini juga hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam proses penahanan, penangkapan, penyitaan, dan sebagainya. Pokoknya hak yang sama dalam sebuah prosedural hukum. Karena aku salah satu di antara macam-macam hak asasi manusia. Karena kita mencoba masuk ke fase makna hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Kalau tadi kita berbicara secara global, secara mendunia, kita coba masuk ke lingkup negara kita. Kita punya sumber dari segala sumber hukum kita adalah Pancasila. Kalau ada pertanyaan, apa ada nilai-nilai HAM dalam Pancasila? Justru ada, sangat ada. Kita ambil aja Pancasila, dari 5 sila yang ada, itu semuanya ada nilai-nilai HAM, terkandung nilai-nilai HAM. Yang pertama, kita tarik aja sila yang pertama. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ada kata Tuhan di situ. Tuhan sudah barang tentu akan menyangkut masalah keyakinan. Kembali lagi tadi, keyakinan atau agama itu adalah hak-hak yang paling prinsip dalam hidup kita.
Kita berhak memilih suatu agama tanpa ada suatu unsur paksaan dari pihak manapun. Dan kita pun wajib menghormati keberadaan agama yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian ada yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadilah manusia-manusia yang adil. Tidak melakukan sebuah penindasan. Tidak menyakiti. Nah, karena itu semua kalau kita lakukan akan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai hak asasi manusia. Kemudian persatuan Indonesia. Kita satu bangsa, satu negara, satu saudara. Ayo kita rukun. Menjaga kerukunan adalah bagian daripada sebuah penegakan hukum. Penegakan hak asasi manusia. Jangan sampai kita terjadi saling gontok-gontokan di antara satu saudara. Yang mana kalau terjadi sebuah gontok-gontokan itu sudah pasti akan terjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kita percayakan dan kita yakin kepercayaan pada wakil-wakil rakyat untuk bisa mengemban amanah dari rakyat sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Kemudian di sila kelima Pancasila ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil, kata adil di situ. Udah barang tentu pasti yang nama adil itu akan mengacu pada sebuah penegakan hak asasi manusia. Karena kalau kita berperilaku tidak adil, sudah pasti akan bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Itu mungkin anak-anakku semua paparan dari Bapak tentang KD yang pertama. Di KD yang pertama ini tentang hak asasi manusia. Coba nanti kalian baca di bukunya, atau kalian boleh cari literasi yang lain daripada sebuah hak asasi manusia, biar kalian lebih menggali mengenai hak asasi manusia, lebih tahu mengenai hak asasi manusia, dengan harapan kalau kalian sudah bisa mengerti, paham tentang hak asasi manusia, kalian tidak akan terjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Ya, dan tidak salah langkah dalam sebuah menegakkan hak asasi manusia. Jangan jadi orang hanya menegakkan hak, menuntut hak karena dengan dalih hak asasi manusia. Dia lupa bahwa di balik hak yang dia miliki ada hak orang lain yang harus dihormati. Teorinya, kalau kita terlalu banyak menuntut hak, maka akan terjadi pelanggaran hak terhadap orang lain. Atau dengan kata lain, hak orang lain akan terampas karena kita terlalu banyak menuntut kebebasan. Jadi, intinya apa? Sering saya bilang, kita harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya. Jadilah manusia-manusia yang bisa menegakkan antara hak dan kewajibannya. Sebagai terakhir, tugas dari Bapak, coba kalian cari literasi, ya, mencari literasi tentang, coba kalian mencari kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, ya. Nih Bapak ingatkan lagi, mencari kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia aja deh dulu. Ya, sebagai Bapak kasih contoh, ada kasus Marsina, kemudian kematian Munir. Coba kalian gali, kalian baca, kalian literasi, kemudian kalian analisis, ya kan, dari tugas tadi. Nah, kemudian nanti kalian kumpulkan melalui tugas yang ada di Google Form-nya nanti. Baik anak-anakku, ini untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan senantiasa memberkahi kita semua. Oke, terakhir dari Bapak, jangan lupa jadilah generasi-generasi yang sabar, tangguh, dan benar-benar menjadi generasi-generasi yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Jangan menjadi generasi-generasi yang tidak diharapkan oleh bangsa dan negara. Tetap semangat anak-anakku. Ya, mari kita sama-sama berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.